Kita lebih baik fokus di Liga atau di AFC Cup? Itu kalau back to back juara itu pastinya dari penjualan merchandise itu kayak kacang goreng gitu. Kayak tinggal merem gitu aja udah laku. Oke, selanjutnya kita bahas tentang masalah dilanjutkannya Liga 1 2020. Jadi kemarin-kemarin sudah sempat tak bahas lah ya progres yang dibuat sama PSSI, PT Liga Indonesia Baru untuk gimana liga ini bisa lanjut. Tapi ada hal-hal yang mesti dikritisi dari semuanya itu. Kalau misalnya menurut Lima nih, tanpa degradasi ini gimana? Apa nggak jadi masalah ke depannya? Bukan sebuah kompetisi jadinya kalau tanpa degradasi, jadi mainnya santai. Eksebisi yang gitu ya? Eksebisi. Jadi ganti bukan Liga 1 2020, tapi eksebisi. Eksebisi 1 gitu. Jadi letak kompetisinya itu di mana? Jadi kalau tanpa degradasi yang justru di bagian papan bawah kan harusnya fight gimana biar nggak degradasi, karena kalau mau naik ke Liga 1 itu sangat susah. Dari Liga 2 diambil 4 besar ada playoff, ada babak lagi, ada final lagi, itu sangat panjang jalannya. Dan sangat menakutkan juga bagi tim-tim di Liga 1 yang akan degradasi, karena untuk akan naik kembali sangat susah sekali untuk perjuangan. Tapi kalau untuk tahun ini dibuat tanpa degradasi, ya terkesan kompetisi santai gitu. Ya walaupun tetap ada juara kan, memang kalau juara kan memang wajib ya, karena sebagai prasyarat untuk ditentukannya sebagai ke Liga Champion Asia atau ke Liga AFC. Tapi kalau yang tanpa degradasi, yang tim-tim papan bawah jadi kurang tantangan, karena kan kita harus perlu tantangan. Kayak selo aja lah ya, yang penting selamat. Yang penting selamat jalan kayak seperti biasa gitu, kayak seperti sparring partner jadinya. Iya, benar. Ini soalnya masalah tanpa degradasi ini kan sempat disinggung sama Bung Towel. Bung Towel itu kan udah kapabilitasnya sudah hebat lah ya, meneliti pertandingan apa gimana. Dia bilang bahwa liga tanpa degradasi ini rawan match fixing. Iya tentunya. Masa enggak? Masuk banget kan? Ya. Masuk akal kali. Karena kan match fixing kan ya kita cari apa lagi kan? Ya benar. Sedangkan dari penjualan tiket pun nantinya akan kemungkinan tidak ada. Nol, sangat nol besar. Itu pun hanya, jadi klub-klub hanya pemasukannya dari merchandise, dari hak siarnya nanti. Dan kalau kemungkinan ada match fixing kan bisa jadi pemasukan klub. Tapi kan itu hanya isu dan hanya ya perkiraan kita nggak menuduh kalau yang nggak menuduh dari setiap klub untuk mencari penghasilan yang kurang pantas, tapi tidak menutup kemungkinan ada yang seperti itu. Cuma ya mungkin perbandingannya 1 dibanding 1000 lah ya. Tapi walaupun 1 ya tetap jelek, ngerusak juga. Sepak bola gajah nanti ceritanya. Iya benar. Kayak dulu kan sudah pernah lah itu ya. Tapi nggak usah lagi kita bahas. Nanti tersinggung yang dibahas kan panjang perkaranya. Terus untuk masalah Bali United ke depannya ini 2020, menurut Lima nih kita lebih baik fokus di Liga atau di AFC Cup? Tetap di Liga, karena memang dari manajemen pun fokusnya di Liga. Dan sempat di satu waktu di live Instagram Bali United Official, dari manajemen pun bilangnya kita tidak terlalu fokus pada AFC. Ya kan? Tapi kemarin rilis beritanya Teko mintanya untuk pemain lebih fokus AFC. Jadi ada gimana nih ya? Ayo. Tapi kayaknya mungkin sih itu permainan media sih. Ya, tapi kalau misalnya manajemen pinginnya fokus di Liga ya masuk akal, karena kalau misalnya kita juara AFC Cup terus kita peringkat 4 di Liga ya tetap nggak lolos kan? Gitu ya? Apa kita naik ke Liga Champion Asia? Kalau juara sih pasti naik ke Liga Champions. Tapi kan kemungkinan juaranya susah. AFC itu kan panjang. Dan
itu ada zonanya. Jadi kalaupun kita lolos masih di zona Asia Tenggara dulu ya. Ya, nanti baru digabung antar zona lagi, playoff lagi. Itu aduh, tim Berat, ya? dari Jepang, dari Arab Saudi. Berarti lebih masuk akal untuk kita fokus di ke liga dulu. minimal ya. Tapi Peringkat kita 2 lah ya. tetap, ya, Paling apes ya peringkat 2. Paling apes peringkat 2. Bagus-bagus ya, back to back juara. Wih, asik. Asik. Itu kalau back to back juara itu pastinya dari penjualan merchandise itu kayak kacang goreng. Kayak tinggal merem gitu aja sudah laku. Nah, bangun-bangun pagi-pagi udah beli jersey L1, SL1 Iya, enak sekali. Kita aminkan aja lah ya. Amin. Jadi kita seneng Balinet juara, terus kita profit dapat, merem-merem ada orderan masuk gitu. Aduh. Jadi mungkin segitu dulu untuk video kali ini. Terima kasih sama Beli Money sudah welcome untuk tokonya dipakai syuting gitu ya. Dia sudah menyempatkan waktu juga untuk di interview. Karena Bu Fans TV seperti kehilangan roh gitu ya. Kita seringan ngomong sendiri, nggak bisa tukar pikiran sama teman-teman. Kalau kayak gini kan enak gitu. Jadi kita bisa tahu perspektif isu yang beredar, perspektifnya Beli Money kayak gimana, dari posisi dia sebagai reseller, sebagai semeton, sebagai orang awam. Jadi kan ya kita bisa tahu lah ya. Saya juga terima kasih sama Bu Fans TV. Justru yang harusnya yang berterima kasih ke saya udah mau gitu? sempet-sempetnya datang ke sini dari jauh, dari Singaraja ke Denpasar. Jauh sekali. Wih, goks ya, gokil. Gokil. Tapi ya saya kenal Beli Money ini sebenarnya insidental waktu away ke Lamongan. Itu cuma dengar-dengar aja nih kayaknya orangnya jualan jersey deh gitu. Oke, langsung tak kontak, langsung approach ya gimana kita bisa partnership dari dulu, dari Bu Fans TV yang belum jadi apa-apa sampai dia dari dulu sudah percaya nih bahwa kayaknya Bu Fans TV ada Besar, sesuatu lah ya. Pasti besar, cuman memang lagi kehalang ya. Apa nih? Saya tunggu-tunggu kan match day vlog itu, kalau udah match Oh, day vlog match itu day. udah asik sekali. Paling vieweran juga besar. Iya sih, match day vlog lumayan tinggi sama ngeliput-ngeliput. Ngeliput Ya. ya. Kalau misalnya bahas isu itu memang nggak ada pasarnya, tapi Memang ya tetap bahas saya isu. buat karena saya suka gitu aja. Ya benar-benar. Jadi segitu dulu. Terima kasih sekali lagi untuk Reds Jersey Bali dan Beli Money sudah menyempatkan waktunya untuk diinterview, dan terima kasih sudah sering support Bali United. Terima kasih juga untuk support Bu Fans TV. Ya, saya mau bilang terima kasih 1000 kali kayaknya nggak cukup bro. Jadi semoga penjualannya makin naik, Beli, oke. Ya. Jadi bisa dikasih tahu Reds Jersey Bali punya akun sosmed apa aja, marketplace-nya ada di mana aja, silahkan dikasih tahu. Nah, ada di Shopee, Reds Jersey Bali juga, di Tokopedia juga Reds Jersey Bali, sama di Bukalapak juga ada Reds Jersey Bali. Itu saja, marketplace-nya ada 3 di Shopee, Tokopedia, dan Bukalapak. Asik. Untuk Jadi sosial media di Instagram, di Facebook saya nggak ada. di Facebook nggak main ya, Di Instagram aja ya. Di Instagram aja. Nanti ya semua link marketplace sama link sosial media Reds Jersey Bali bakalan saya kasih di kolom deskripsi. Jadi segitu dulu untuk video kali ini. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Saya Alfa Virgiansyah dan Saya Manik dari Reds Jersey. Six. We love you.